Yes, aku. Tekan pang katubig. Satu yang mana? Kamu juga itu. Dari situ ada biasa satu namanya satu suara. Iya, yang masih ada di luar. Presiden saja. Ini sama-sama. Orang siapa lu? Iya, Bapak, saya ketemu nih. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Iya, ya tadinya undangan mesti tanggal jam 20 atau 10 sampai jam 15. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan kita di siang hari ini. Dalam rangka klarifikasi kekuatan warga dalam mendukung dan menangani apresiasi aspirasi dari tokoh pemuda. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, kita persilakan Bapak Syekh untuk memulai kita dalam pertemuan kita di siang hari. Pada Bapak Syekh, kita persilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama-tama kami mengucapkan syukur karena hari ini kita bisa bertemu setelah desa yang sudah selesai beberapa waktu lalu. Dan tentunya mengawali
berbagai kegiatan program sesuai visi misi kepala desa. Nanti dalam 1-2 hari ini kita akan masuk dalam penyusunan rencana program jangka menengah desa berdasarkan visi misi dari kepala desa. Dan itu sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat di Desa Wungu. Terkait dengan surat pernyataan sikap yang 1 bulan lalu disampaikan oleh Pemda Budi yang mengatasnamakan di KPKT, dan oleh karena itu di hari ini kita ada kesempatan untuk bertatap muka, untuk adalah diskusi bersama untuk menyikapi aspirasi yang berkembang khususnya di KPKT. Kami berharap bahwa pemilihan kepala desa ini sudah berakhir dengan damai dan lancar. Karena itu setiap kegiatan-kegiatan yang mungkin saja dia berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Wungu, itu bukan karena pemilihan kepala desa. Ini yang menjadi komitmen kita supaya kita tetap ada dalam satu untuk menjaga Kamtibmas dalam mendukung berbagai program kegiatan di Desa Wungu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita rapat untuk mendengar sekaligus mengklarifikasi berbagai hal terkait dengan pernyataan sikap yang sudah disampaikan oleh kelompok yang mengatasnamakan kelompok pimpinan KPKT beberapa waktu lalu. Jadi kita fokuskan pada 4 poin yang ada dalam surat pernyataan sikap ini. Mungkin tebusannya kalau kita baca di sini, tebusan juga ada di Babinsa atau Babinkan, Bapak Ibu BPD, bisa kita lihat sama-sama, dan nanti kesempatan pertama kita berikan kepada ketua kelompok. Ketua kelompok Bapak Nyong Raju untuk menyampaikan apa sepengetahuan dengan PP 43 maupun Permendagri 18 terkait dengan pernyataan sikap yang disampaikan. Yang kedua nanti ada pandangan dari Badan Pemusyawaratan Desa, kedua, kemudian dari Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kita pikir ini supaya kita berjalan sesuai dengan agenda kita, supaya diskusi kita terarah dalam pengambilan keputusan di saat ini. Nantinya setelah rapat ini kita bikin berita acara supaya apa yang disepakati dan menjadi ketetapan akhir dari pertemuan kita di sore hari ini. Oleh karena itu tidak membuang waktu, kita masuk dalam acara berikut terkait dengan surat pernyataan sikap yang disampaikan ke pemerintah desa dan keputusannya. Mohon kami silakan untuk ketua untuk menyampaikan latar pikir semua pemahaman tentang PP 43 dan Permendagri 18 terkait dengan aspirasi yang disampaikan dalam pernyataan sikap. Silakan. Dari Pak Nyong Raju, ketua. Ada main? Yang ketua, kalau saya ada kita sekretaris. Yang sekretaris yang punya konsep ini kan ketua dan sekretaris. Nanti koordinator lapangan ada bagian. Ya, jadi undangannya dong sudah dapat, kemudian hari ini berhalangan. Kalau sekretaris? Kalau sekretaris Pak Amin mempertanyakan tentang konsep itu dibuat oleh orang secara ya, dalam sistem tata administrasi pemerintahan kan yang bertanggung jawab secara keluar dan ke dalam kita ketua atau sekretaris. mungkin kita sebagai koordinator Nanti Bapak punya bagian ada di belakang.
terkait dengan verifikasi karena koordinator lapangan kan. Nah, nanti kita bisa diskusi secara terbuka supaya kita bisa tahu arah pikir daripada kelompok pemuda kita kemana. Karena data di kita sini kelompok pemuda yang pernah dimasukkan sebagai kelompok pemuda KTKT itu masih sah. Artinya kalaupun ada BPN baru, harusnya ada tembusan ke desa. Jadi kita diskusi secara bersama saja supaya jangan sampai diskusi tidak bisa Siapa tadi? ada pihak-pihak yang dipojokkan. Supaya kita dapat Bapak Ono. alur pikirnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesepakatan ini maunya gimana nih. Karena apapun juga setelah undang-undang desa nomor 6 diundangkan, semua kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat itu dia berkontribusi bertolak dari undang-undang nomor 6. Nanti implementasinya di peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai dengan peraturan menteri, dan paling di bawahnya itu peraturan desa. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kita juga masih kalau baca dari konsep ini dia belum terlalu memberikan pemahaman yang baik terhadap konsep ini dari Bapak Ibu dari senior terkait dengan PP 43 dan Permendagri 14. Karena regulasi kita sudah berubah. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa PP 43 dia sudah berubah 2 kali. Dan sekarang berlaku PP 11 2019 menggantikan yang 4 PP 43. Dia sudah mengalami perubahan. Oleh karena itu mungkin penjelasannya sangat dibutuhkan terkait dengan konsep ini dari Bapak Ibu supaya kita diskusi secara terbuka untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan kita bersama, bukan harapan satu pihak. Jadi dengan demikian ini kalau dari Bapak Ibu yang ada dalam surat pernyataan itu kan pengurus kan mengatasnamakan kan kelompok pemuda. Kelompok pemuda situ ada ketua, sekretaris, ada tokoh masyarakat, ini kan dia masih kelompok pemuda harusnya. Atau mungkin kalaupun tetapi begini Bapak Ibu, ini kan yang tokoh masyarakat ini dia kan sebagai pendapat saja, tapi yang konsep itu arah pikir daripada kelompok pemuda ini yang perlu kita tahu supaya diskusi kita mengarah kepada satu pengambilan keputusan secara bersama. Itu. Untuk kita Bapak Ibu kita juga mengundang ada beberapa orang yang mewakili masyarakat yang mendatangi dukungan ini. Nah, ini yang nanti kita akan minta klarifikasi dari Bapak Koordinator Lapangan terkait dengan penggalangan tanda tangan ini. Karena beberapa orang yang kita undang, mereka menolak karena mereka tidak pernah menandatangani ini. Ini yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak Binsan, sehingga dia tidak tersekat sebagai termasukan dokumen. Ini juga bahaya. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau ada halangan dari ketua, sekretaris atau menhan, kira-kira siapa yang nanti bertanggung jawab untuk aspirasi ini? Orang yang harus mengambil keputusan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Bapak Kepala Desa dan staf, kemudian kita Om yang kita hormati Bapak Ihsan Pesi, salah satu politisi senior yang dimiliki oleh Matola KTKT, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi BK ini mungkin singkat saja. Jadi apa yang sudah Matola sampaikan secara tertulis kita pikir itu sudah jelas. Nah, jadi aturan datang di sini bukan lagi untuk diminta menjelaskan terkait dengan 4 butir tuntutan yang atau sampaikan. Atau datang di sini untuk mendengar apakah masuk di akal, apakah sesuai prosedur ataukah mal prosedur tentang tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan kita juga ingin menggarisbawahi bahwa itu bukan saja pemuda, itu di situ mungkin bisa dibaca baik-baik bahwa itu pemuda dan warga masyarakat KTKT. Memang secara keseluruhan sih tidak, tetapi itu didukung sebagian besar oleh warga masyarakat KTKT. Jadi pemuda itu sebagai
sebagai inisiator yang menginisiasi gerakan ini. Tetapi apakah didukung oleh masyarakat? Iya. Nah, jadi katong datang di sini bukan katong mau tawar-menawar tentang beta sudah sampaikan kepada Pak Ampi. Beta 2 kali bel Pak Ampi. Kalau katong diundang dalam hal menyangkut membahas keabsahan tanda tangan warga, atau saya akan datang. Atau datang di sini guna diberikan jawaban, diberikan penjelasan terkait 4 tuntutan yang katong sampaikan. Apakah katong salah? Oke, kalau katong salah bisa dijelaskan secara logis sesuai dengan aturan yang berlaku, maka katong akan terima. Jadi itu katong datang di sini bukan untuk atau mau mengklarifikasi bahwa betul tidak sih. Jadi begini Pak Ampi, kita mau sampaikan sedikit. Perlu 200, perlu 100, satu pun boleh. Hari ini ada orang gila yang baru sadar hari ini. Gilanya pagi hari dan sadar siang hari. Ketika dia mempertanyakan sesuatu tentang menyangkut dengan desa, pemerintah desa berkewajiban memberikan penjelasan. Ya. Lalu kenapa hari ini ketika sudah diwakili oleh begitu banyak yang sudah membubuhi tanda tangan, dan ingat tidak pernah ada unsur paksaan di sini. Tidak pernah ada unsur paksaan. Jadi tolong digarisbawahi. Atau akan pulang kalau memang hari ini datang untuk menjabarkan, menjelaskan tentang keabsahan. Kalau memang atau pemerintah desa menilai ada indikasi penyelewengan, ada indikasi spekulasi, manipulasi terkait tanda-tanda warga, silakan ada Pak Polisi, silakan. Ya, tunjukkan, buktikan kepada katoran semua di sini bahwa katoran telah melakukan tindakan penipuan, spekulasi dan manipulasi tanda-tanda warga. Jadi kita datang di sini bukan untuk membahas tanda tangan. Kalau kita membahas tanda tangan maka kita akan berangkat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Beta pahami, makanya tadi beta bilang kita mau mendengar pandangan Bapak Ibu terkait dengan PP 43 dan Permendagri 18 ini dalam hubungan dengan surat pernyataan sikap ini, supaya nanti kita dudukan dia pada porsi peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Bukan berarti bahwa kita mau intimidasi kata itu. Bukan, kita tadi bilang kita diskusi supaya bisa mendengar. Nantinya Bapak Ibu akan menyampaikan pandangan terkait dengan pernyataan sikap ini. Ada juga dari pihak BPD, Kepala Desa dan Babinsa itu. Oleh karena itu kita akan bilang, coba dari yang mewakili ketua atau sekretaris yang hadir berkaitan dengan surat ini, kita belum masuk pada mau verifikasi. Makanya kita bilang Pak Basir bisa kalau saya punya maksud untuk verifikasi itu kewenangan warga desa untuk menyampaikan pendapat. Itu dinamika musyawarahnya gitu. Yang kita pikirkan sekarang yang mau ambil kata sepakat arah dari pikiran Bapak Ibu terkait poin-poin ini dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita tadi bilang PP 3 sudah mengalami perubahan 10 kali, terakhir dengan PP 11 itu yang berubah terbuat kedua. Ya, maaf Ampi. Jadi PP 43 itu sudah penjabarannya itu diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2014. Ya. Jadi yang menjadi dasar paling kuat itu di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Tentang apa tuh Pak? Itu tentang struktur pemerintah desa. Struktur pemerintah desa yang dimuat di dalamnya juga tentang masa jabatan RT dan RW. Ya, tapi kita tuh sama-sama tahu. Coba kita sama-sama lihat. Permendagri 18 itu menyangkut tentang lembaga kemasyarakatan desa. Iya. Sama-sama Pak, kita diskusi ya. Supaya jangan sampai akan jadi polemik di warga. Jadi harus bilang Permendagri 18 itu dia turunan ada di Perda. Perda dia mengatur lebih rinci tentang bagaimana pemilihan RT RW. Kalau Bapak Ibu belum dapat Perdanya nanti ambil situ. Ini juga kita sebenarnya kasih untuk Bapak Bari. Dulu waktu itu mau calon-calon RT kita kan baca Perda lalu baca mekanisme bagaimana begitu. Sampai di pemilihan BPD. Untuk Bapak Ibu tahu BPD ini yang ketua panitia penjaringan siapa Bapak Wala. Nah itu dia mekanisme juga sih. Tapi kita sering mari kita sama-sama menyampaikan pikiran-pikiran yang baik supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita juga bisa mengakomodir itu, kalaupun itu dia masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti ada pikiran dari Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Ketua BPD. Begitu kira-kira Pak Rizwan ya?
Ya, jadi kita tambah sedikit. Jadi yang betul yang Pak Ampi sebutkan tadi bahwa di PP nomor 18 tahun 2018. Jadi maksudnya kita ini bukan orang hukum. Maksudnya arah pikir yang bagaimana yang kira-kira maksud Bapak Ibu dong. Terkait dengan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Abang, itu Atau coba bahas poin itu. abang, itu sudah jelas katong fokusnya ke RT RW. Kita dijelaskan untuk Katong fokus ke RT RW itu saja. Artinya juga ketidakpuasan dalam Duduk muka sih. demokrasi itu kan itu. Wah, masyarakat punya kewenangan untuk menyampaikan pendapat dan itu harus diterima diakui oleh pemerintah desa. Kita buka ruang sebesar-besarnya untuk itu. Sehingga jangan sampai dia berdampak pada masalah aktif masyarakat. Karena itu peran penting yang harus diemban oleh kita sekalian. Dari yang mewakili mungkin Pak Aris, apa yang mewakili? Kalau memang sekali ya sudah. Yang penting dia bisa mewakili surat pernyataan sikap ini. Dia singkatkan dari poin-poin yang kita akan bahas. Kalau yang itu tadi kenapa sakit? Berhalangan. Sekretaris? Berhalangan. Siap. Berarti yang mewakili koordinator. Siap. Silakan. ya, jadi di sini kita kurang paham spesifik apa yang maksudnya yang perlu kita jelaskan, yang ingin didengarkan dari kita saat ini. Kita pikir atau seusah kita lagi apa ya, aku datang untuk didengar penjelasan terkait 4 poin yang kita sampaikan itu. Lalu tolong atau bahas poin per poin. Lalu yang pertama di situ tentang masa jabatan RT RW dan proses pemilihan. Kita menunggu karena setelah sampai hari ini kita sudah dapatkan, kita punya kepala desa definitif payung, kita punya kepala desa semua untuk desa Hulu. Lalu yang kita pertanyakan, kenapa sampai hari ini belum ada Pengangkatan, pembelian. semacam kegiatan yang mengarah kepada proses pemilihan ketua RT yang baru. Sementara kita sudah dapat, kita ada dapat juga unggahan SK perpanjang masa jabatan. Itu poin pertama, Pak. Ya, Poin pertama. Ya. Itu yang kita minta dijelaskan itu masalah pemilihan ketua RT. Kemudian kita lihat, mungkin sebenarnya kita sudah jelaskan, tapi aku datang jelaskan kembali. Kita melihat ada sebuah kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Di pada RT 1, peralihan dari RT 1 menjadi mantan ketua RW beralih menjadi anggota BPD. Kemudian yang tadinya ketua RT 1 tiba-tiba tanpa aturan tiba-tiba diangkat dan dikukuhkan sebagai ketua RW. Nah, sementara ketua tahu betul bahwa semua sampai hal sekecil pun itu sudah regulasinya sudah diatur oleh pemerintah. Lalu kenapa atau masyarakat KT dikagetkan tiba-tiba atau sudah punya RW baru dan atau punya RW sudah aja jadi BPD. Nah, ini yang coba kita bahas, tapi atau jangan dulu masuk kepada BPD, karena BPD itu pada Poin 3, poin kedua. Masalah RT. Kenapa sampai saat ini Desa Hulu Durian Patah belum melaksanakan proses pemilihan ketua RT dan ketua RW yang baru? Karena dalam undang-undang, dalam peraturan yang kita sebutkan tadi, jadi masa jabatan ketua RT dan ketua RW itu 5 tahun. Itu bukan kata Rizwan, bukan kata orang KT-KT, itu kata pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Lalu kenapa sampai saat ini setelah kami sudah punya kepala desa definitif, kata belum melaksanakan proses pemilihan kepala desa? Dan tolong jabarkan kenapa ada yang ketemu nilai janggal itu? Ketua RW jadi ketua BPD, ketua RT jadi ketua RW. Ini apa ini? Ya Pak, poin 1. Untuk nanti kita diskusi bersama, kita silakan untuk pandangan dari Bapak Desa, karena Bapak Ibu surat Bapak Ibu masuk ini, dia tegusannya sampai ke kita semua. Oleh karena itu, kenapa kita rapat bersama supaya kita diskusikan apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu. Kalau itu dia bahasa tulisan dan itu kadang-kadang dia terbatas. Oleh karena itu perlu penjelasan lanjut. Mungkin Pak Babinsa, Bapak BPD juga, atau siapa bisa dalam satu pemahaman yang sama gitu. Memang beberapa waktu lalu itu memang kita rencana untuk rapat. Cuma dalam kaitan dengan perencanaan
rencana kerja pemerintah kota, Bapak Kepala Desa dong kegiatan di kota, dan juga ada agenda-agenda lain sehingga war-war ini ketemu kesempatan. Begitu. Begitu Bapak ini nanti atau mereka dulu pandangan Bapak. Mungkin sebelum ada kepala desa, Ya. kita apa? Saya Pak, terkait apa? Terkait dengan ini, RT. Saya sama, sudah tadi sudah nanti Kita Bapak. ada sambung supaya lebih clear lagi. Sabar. Tambahan supaya lebih clear. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang tadi koordinator itu dia menjelaskan masalah RT RW. Ini kan masa jabatan, kita juga mantan kan. Masa jabatan kan sudah berlalu 1 tahun yang lalu. Cuma penjabat kepala desa tidak punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan atau memilih kembali. Jadi menunggu sampai kepala desa dipilih. Itu yang kita tuntutkan sampai sekarang. Kenapa belum terpilih? Mungkin itu yang kita tambah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si poin ini sudah dijawab ya. Silakan Pak Latif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, berkaitan dengan surat ini ya, dan memang surat ini diantar langsung oleh Pak Wahab, Pak Teddy, Pak Rizwan. Memang sudah mengungkapkan, tapi kan beta bilang nanti ketemu pelajarikan, lalu ketemu karena berkaitan dengan keputusan beta sih bisa ambil keputusan sendiri. Artinya intinya ketemu semua datang supaya ketemu sama-sama dengar dan ketemu sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Karena harapan kita selaku pemerintah desa bahwa ketemu boleh berargumentasi di dalam ruangan ini, tapi yang orang Ambon bilang pada saat ketemu keluar lewat tiris-tiris ini masalah ini sudah selesai dan atau sudah bisa berkurang. Jadi harapan kita selaku pemerintah desa mari kita melihat ini secara bersama-sama. Artinya sebuah gambaran kalau pandangan beta ini eskalasi ini dia selesai setelah masa pemilihan. Setelah masa pemilihan proses ini eskalasi ini semakin orang bilang panas, tapi bagi beta punya sambutan awal pada saat pelantikan. Beta bilang mari yang katong lihat alih sapa beta sapa, tapi katong lihat katong adalah warga desa Buludu dan Pata. Mari katong semua sama-sama sorong bahu bangun di desa. Beta sih ada punya prinsip apa-apa, tapi dengan adanya 4 poin tuntutan ini, karena beta pernah bersama-sama 6 tahun dengan Bapak Ibu sekalian, dan dalam poin-poin ini kan ada hal juga ya, bagi beta juga beta bisa membela diri kan, tapi pada prinsipnya mari kita lihat akan sama-sama. Dan memang untuk proses pemilihan RT RW itu kita sudah rapat bersama RT RW BPD 1 minggu yang lalu untuk proses pemilihan ini segera dilaksanakan. Jadi proses ini nanti kita atur untuk proses akan tetap berjalan dalam secepatnya. Dan memang masa baktinya kan sudah selesai pada saat itu selesai menjabat, dan memang pada saat itu menjabat. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita melihat persoalan ini lihat secara bersama-sama dan akan selesaikan secara bersama-sama. Bagi kita, katong boleh panas di dalam sini, tapi setelah itu katong keluar biar matahari di luar padahal, tapi katong tetap harus rasa, orang bilang rasa dingin, rasa cool. Bapak Ibu dan sekalian, itu pandangan-pandangan dari beta, karena selama 1 tahun lebih beta saya berproses dengan Bapak Ibu dong. Beta ada baru cuma selama 1 bulan, dan proses itu Bapak Ibu dong selalu bersama-sama dengan Bapak Sekretaris, dan Bapak Sekretaris lebih tahu banyak selama 1 tahun lebih. Kemarin itu Bapak Sekretaris dan para perangkat-perangkat yang ada tuh yang lebih tahu bahwa proses itu dia berjalan bagaimana. Dan kira untuk sementara dan beta itu Pak
Ya, berikut mungkin dari penjelasan dari Ketua BPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jaga untuk kita semua. Halo, selamat sore. Ya, mungkin terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh saudara-saudara yang ada di yang atas nama pemuda KDKT. Dan mungkin poin pertama yang telah dibahas mengenai waktu pun masa jabatan. Jika betul tidak ke poin. Poin pertama menyangkut masa jabatan Ketua RT yang sudah selesai. Nah, dari tuntutan poin pertama ini, masyarakat menuntut untuk segera, karena kepala desa sudah terbentuk, maka segera melakukan pemilihan untuk penjaringan ketua-ketua RT dan RW yang baru. Kalau memang di desa Gunung merupakan satu-satunya desa yang belum melaksanakan itu, oke. Tapi dari satu negeri 8 desa yang melaksanakan pemilihan sampai sekarang pun belum ada yang melakukan pemilihan atau penetapan ketua-ketua RT dan ketua RW. Jadi kita tetap dalam proses. Kemarin itu sudah ada langkah awal untuk pemilihan, untuk penjaringan dan pemilihan ketua-ketua RT. Sosialisasi sudah dilakukan kemarin. Jadi kalau dibilang bahwa sampai sekarang belum ada langkah-langkah, sudah ada. Mungkin penjelasannya kepada saya sampaikan kapan itu kita di minggu kemarin itu kita sudah sosialisasi. Dari pemerintah desa sudah sosialisasi tentang persyaratan dan sebagainya. Jadi itu nanti dia ditunjuk oleh aturan mengenai masa jabatan, berapa kali dia memegang jabatan, berapa periode dan sebagainya, itu nanti aturan yang ada sesuai dengan Perda. Nah, masa jabatan berakhir kemarin seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa 1 tahun kemarin itu Bapak Kepala Desa tidak ada. Adanya pejabat Ibu Dewi selama kurang lebih 14 bulan bersama-sama dengan perangkat desa yang lain. Nah, waktu itu sudah berakhir. 2021 itu periode ketua-ketua RT dan RW sudah berakhir. Namun karena harus ada pimpinan di item terkecil terendah di bawah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan, maka diperpanjanglah waktu atau periode itu. Nah, di dalamnya itu kan ada begitu Bapak Wala yang masa jabatannya diperpanjang. Nah, kalau pada saat itu tidak menyetujui, berarti jangan diperpanjang. Intinya jadi Bapak Wala pun ada dalam masa jabatan perpanjang kurang lebih 1 tahun itu. Nah, kalau memang ada masyarakat yang menghendaki bahwa harusnya begini, Bapak Wala sebagai ketua RT pada saat itu harus menjelaskan bahwa karena kepentingan pemerintahan, roda pemerintahan, kita diperpanjang masa jabatannya, belum bisa diganti sampai dengan kalau bisa definitif barulah diganti secara serempak di 11 RT 3 RW. Nah begitu. Jadi minggu kemarin sudah ada Desa Bunut sudah siap untuk melaksanakan pemilihan ketua RT RW yang baru. Hari kemarin itu sudah ada pertemuan bersama-sama semua dengan RT RW, PD, dengan desa supaya secepatnya akan melaksanakan atau membuat suatu pemilihan perekrutan terhadap RT dan RW yang baru. Terkait dengan dia mau berturut-turut itu sesuai Perda nanti, sesuai Perda. Lalu dia tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
masyarakat yang mau pilih siapa, mau pilih ketua RT yang kemarin juga itu haknya masyarakat. Itu haknya masyarakat. Dia mau tetap pilih ketua RT yang baru. Itu pun dia haknya masyarakat. Jadi kita tetap demokrasi. Masyarakat yang mau pilih ketua RT yang kemarin memilih Bapak Wala, atau kemarin memilih Bapak Raden, Bapak Umar, itu nanti masyarakat yang menentukan dia punya pilihan, sehingga tidak ada kesan-kesan bahwa ada intimidasi terhadap masyarakat. Jadi proses ini akan tetap berjalan. Kemarin sudah sosialisasi, berarti dalam waktu dekat kita akan tetap melakukan pemilihan. Jadi untuk hal-hal ke depan terkait dengan kesiapan pemilihan itu sudah dijelaskan kemarin dalam pertemuan dengan pemerintah desa, BPD dan RT RW. Kita akan tidak lanjut terus ke depan untuk mengganti ketua RT RW yang lama apabila dikehendaki oleh warga. Jadi prosesnya tetap dalam pemilihan secara demokrasi tanpa ada intimidasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat mau pilih siapa itu urusannya masyarakat. Mungkin untuk itu kita sementara begitu. Ya, terima kasih Pak Ketua BPD. Dari Pak Babinsa dan lanjutnya dengan Pak Babinka. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom. Mungkin di sini beta saya masuk ke arah kepentingan Bapak Ibu, tetapi beta masuk ke kepentingan beta sebagai aparatur negara, yaitu beta bersama Bapak Bintang Timnas. Di sini beta berterima kasih sekali buat Bapak Ibu bahwa lewat aspirasi yang baik ini, yang dimana dibangun oleh Bapak Ibu dari awal pertemuan, mungkin di situ beta ada juga untuk bisa menyaksikan hal-hal ini. Tetapi di sini yang beta tekankan ke Bapak Ibu bahwa aspirasi atau yang Bapak Ibu sampaikan ini katong tetap berjalan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku di pemerintah desa maupun di pemerintah kota. Yang kedua, beta mau jelaskan ke Bapak Ibu bahwa dari awal pemilihan banyak hal-hal yang beta temui di lapangan, termasuk pemilihan kepala desa kemarin. Itu hal-hal baik kecil apapun beta temu. Sebentar Pak, nanti. Sebentar Pak, karena ini begini, kata orang minta dijelaskan oleh orang yang berkompetensi di bidang itu. Jadi ini kecuali ada insiden, ada apa, dia ada. Nah Pak, nanti beta jelaskan nanti kita masuk ke hal itu supaya Bapak mengerti. Itu akan membuang waktu untuk, ya. Jadi tolong jangan kita tadi ini sebenarnya ini menanggapi apa yang dikatakan oleh Ketua BPD. Belum menjawab apa yang kita sampaikan tadi. Lalu sudah digulirkan juga kepada pembicara yang itu akan makan waktu dan nanti akan terjadi. Terima kasih Pak. Ini karena terkait timbusan surat yang Bapak Ibu sudah sampaikan, itu dipegang oleh BPD. Iya, maksudnya ya Pak. konsep. Iya. Kalau bisa Babinsa Babinsa. Iya. Masuknya itu masuk ke konsep. Iya. Saya kalau masuk ke saya langsung gini. Dan katong kembali ke belakang. Iya. Makanya Kenapa Pak Babinsa masih mengulang masalah kepala desa? Kan terlalu jauh. Ada masalah kepala desa di sini. Sebentar saja. Makanya Bapak Ibu harus bersabar. Bapak bicara saya dengar, tapi saya bicara Bapak tidak bisa dengar. Kenapa? Itu namanya psikologi, dan itu Bapak tidak menghargai orang yang sebentar bicara. Jadi kalau kita bawa apa? Jadi kita bawa tahu kita pikiran, tapi Bapak belum kenal pikiran kita, sehingga kita harus sampaikan ke Bapak seperti itu. Ya, nanti kita masuk ke tembusan surat supaya Bapak bisa mengerti. Karena beta dulu di sini ini berdasarkan surat. Karena di situ ada tembusan kepala desa, tembusan Babinkan Timnas, tembusan saya. Tapi saya tidak mendapatkan surat itu. Saya harus masuk ke situ Pak. Makanya Bapak harus mengerti alur bicara saya dulu, baru saya masuk ke alur situ. Bapak apa? Jelas ya? Ya, jadi beta bicara, Bapak dengar aja. Tidak usah, Bapak tidak usah anggap saya disapa. Tapi saya sudah dari awal saya sudah bilang,
saya tegak lurus, ingat itu. Apapun yang terjadi saya tegak lurus. Tapi kalau Bapak main-main, maka saya juga bisa bermain-main. Seperti itu dong. Jadi ayat di sini beta bilang ke Bapak begini. Yang pertama, masalah aturan. Beta ini tentara dengan Babin Kamtibnas. Katong ini punya satu tugas itu, katong tetap komitmen dengan aturan. Jadi beta lihat surat yang kemarin masuk. Tadi baru beta dapatkan surat itu. Pak, ini ada tembusan kepala desa, Babin Kamtibnas, Babinsa. Ingat, kita buat sesuatu, surat itu yang menjadi pegangan kita adalah hukum. Makanya saya berbicara di sini bukan masuk ke masalah itu, tapi saya masuk ke situ. Bapak Ibu mesti tahu, kita ini adalah keamanan desa Hunut. Dari awal beta sudah bilang, batu kecil jatuh pun beta tahu. Nah, sehingga beta mesti bilang itu masalah keamanan. Sehingga ini yang beta menjelaskan Bapak Ibu, terkait dengan surat itu, beta sempat masalahkan. Tetapi beta berharap sore ini katong bicara ini, dia harus ada punya satu solusi yang terakhir adalah itu solusi kedamaian. Berarti katong bisa dapat masukan baik itu dari kepala desa, sekretaris maupun dari Bapak Ibu. Tetapi kita tekan lagi bahwa apabila permasalahan sudah selesai, berarti beta berharap ini sampai di sini sudah tidak ada lagi berikut lagi untuk boleh ada di kantor desa ini. Jadi itu masalah beta Bapak Ibu. Jadi beta tekan sekali ke Bapak Ibu, tolong jaga kekeluargaan, keakraban atau saling menghormati satu dengan yang lain itu harus penting. Sehingga di desa Hunut ini tetap katong berjalan, tetap satu keluarga. Jadi beta rasa seperti itu bahwa apa yang Bapak koordinator lapangan, beta sangat bermaksud lain, tapi beta harus bilang itu supaya katong semua bisa ada dalam posisi itu. Jangan katong bicara ada dalam posisi kepentingan katong sendiri, tapi tetap katong ada dalam koridor itu sehingga katong juga bisa dapat dia punya solusi yang pas. Mungkin itu ada yang ketua di sini Bapak Sangat Pesi, ya beta sangat hargai. Mungkin beliau pahami beta punya pikiran sama Bapak tahu beta, sehingga beta bicara ini Bapak Ibu jangan lagi pikiran ke lain-lain. Tapi dari detik ini beta berharap nanti ada putusan yang paling terakhir itu di kepala desa dengan pemerintah desa. Mungkin itu saya Bapak Ibu yang beta sampaikan. Itu saja, terima kasih, selamat sore. Bapak minta tempat singkat jelas padat Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Satu yang penting kepada kita. Selamat siang Bapak Ibu. Terkait dengan pertemuan ini kita mau sampaikan beberapa hal. Kita harap pertemuan ini katong bisa bicarakan dengan baik-baik. Lalu tadi sudah disinggung bahwa terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Pemuda KPKT, ini bukan beta koreksi saja. Surat tembusannya, kalau surat katong layangkan ke pemerintah desa berarti tembusannya tadi kan Babin Kamtibnas bisa. Suratnya kan harus beta dapat. Tapi kenyataannya beta tidak dapat. Lalu di sini kan suratnya ditujukan kepada Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Camat Teluk Kampung, Musbika, harusnya Kapolsek Teluk Kampung, bukan Babin Kamtibnas. Ya, Kapolsek Teluk Kampung sama dan Ramil. Jadi mohon dikoreksi. Jadi dalam pertemuan ini kami pihak dari Boris yang melihat bersama satu pihak, kita hanya minta untuk permasalahan ini bisa dibicarakan dengan baik, lalu jaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di desa Hunut. Kita sangat mendukung kelompok pemuda, tapi yang perlu kita sampaikan bahwa kenapa kelompok ini terbentuk dari awal. Kenapa lewat pemilihan kemarin baru kelompok ini terbentuk? Bagusnya kelompok ini terbentuk dari awal supaya memonitor kinerja pemerintah desa. Itu yang kita sampaikan. Bagusnya itu dia terbentuk bukan karena kemarin pemilihan lalu terbentuk. Memang kita mengucapkan terima kasih karena
Itu aspirasi dari masyarakat. Lalu terkait dengan surat itu dia masuk pada kaum pemalsuan. Dia terdapat dalam pasal 263 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263 yang berbunyi ayat pasal 1, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, kewajiban, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan dan menyuarakan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau dipergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat itu dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Itu produk hukum yang menyampaikan. Jadi kalau memang Bapak Ibu rasa bahwa surat ini asli atau palsu, bisa berproses yang bisa memutuskan surat ini asli atau palsu itu pengadilan. Jadi mungkin sekedar apa yang kita sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin hanya itu terkait dengan hal-hal teknis. Bapak Ibu sekalian, kami pikir bahwa dengan adanya surat pernyataan sikap ini juga dia menjadi terapi itu kita, dalam artian dinamika desa itu dia mulai bergerak. Karena kalau tidak ada pengawasan dan masukan dari masyarakat, itu saya gunakan atau berjalannya dia saya ada gelombang. Jadi kalau ada gelombang kayak begini bisa. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk adanya surat ini, walaupun dalam kaitan bukan kaitan dengan Pilkades, tapi ini memang juga merupakan kontrol dari masyarakat yang harus kita pedomani. Begitu misalnya. Bapak Ibu sekalian, kita pernah juga terkait dengan masalah RT pada saat Pak Kades ini menjabat, itu juga pernah ada pertemuan dengan Pak Risman dan salah satu di sana tuh untuk melihat ini RT dan berbagai program-program di RT. Kita kembalikan ke Bapak Ibu yang pada itu hadir, Bapak Risman. Nah ini yang menjadi ketong di desa ini cuma tunggu. Begitu juga dengan pemilihan RT dan sebagainya. Kita sudah pernah juga berbagi dengan Pak Fahri. Ada juga belajar ini lalu dia supaya kalau ada musyawarah tingkat RT itu harus ada keterwakilan warga, itu dia harus dapat supaya bisa terwakili. Nah ini yang menjadi catatan buat kita supaya kalaupun ada itu langsung bergerak, lalu Bapak Ibu koordinasi dengan desa. Bisa karena atau saya punya kebenaran sampai di titik. Nah terkait dengan masa bakti ketua RT RW tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak bahwa memang dia sudah berakhir 2021 dan diperpanjang dengan surat tugas ya oleh pejabat sampai menunggu dengan terpilihnya kepala desa dan pemilihan pengurus RT baru. Bapak Ibu kemarin kita sudah koordinasi sebelum ada masukan dari ini bahwa sekarang ini untuk pemilihan pengurus RT kita mengacu pada aturan perundang-undangan. Jadi dia harus pemilihan lewat panitia pemilihan. Nah kita sudah nanti panitia pemilihan itu dia akan mensosialisasi sampai dengan proses terpilihnya pengurus RT yang baru. Cuma karena kita punya anggaran Bapak Ibu untuk kegiatannya masih di APBDes 2022. Sampai saat ini surat keputusan pelantikan kepala desa yang ditandatangani oleh wali kota itu belum ada. Jadi ketemu kegiatan-kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena apa? Rumah spesimen tanda tangan di bank itu harus melampirkan SK oleh desa terpilih Bapak Ibu. Oleh karena itu RT dan yang lain-lain juga punya insentif nanti bulan Mei mudah-mudahan sudah jalan.
itu baru dia bisa realisasi. Kegiatan desa juga belum, karena harus merubah spesimen tanda tangan dari pejabat ke kepala desa yang baru. Nah di desa juga ada rolling, perangkat desa di kepala desa punya kewenangan untuk melakukan rotasi. Nah, kewenangan ini juga yang harus disampaikan lewat surat keputusan untuk disampaikan ke PAM untuk bisa merubah spesimen tanda tangan di Bapak Ibu. Rapat koordinasi kemarin dengan A1 janjinya hari ini sekarang, cuma saya tahu bagaimana karena wali kota kan Jakarta sampai mau tanda tangan. Kemarin kita usul untuk Bapak tadi sampaikan ke Pemkot saja, kalaupun memang belum tanda tangan mungkin ada rekomendasi lah untuk menjadi dasar untuk PAM percaya kalau memang benar kepala desa ini yang sudah jalan. Masih tahu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bentuk panitia. Panitia ini diambil dari masing-masing RT untuk melaksanakan pemilihan semua RT. Jadi panitia itu satu RT itu harus ada satu orang yang duduk di panitia itu. Mekanisme kita berjalankan sesuai dengan perda yang tadi kita bilang, perda tentang pembentukan RT, perda 6 tahun 2018, pedoman pembentukan struktur tetangga dan struktur warga. Cek di Bapak Bahri dulu itu sebagai sebelum memaju di RT kita bilang baca ini lah guys, ada maju di RT kita bilang. Ini datang bentuk aja tuh. Jadi begitu Bapak Ibu terkait dengan poin 1 itu, untuk nanti akan sosialisasi tentang peraturan baik Permendagri 18 tadi tentang lembaga masyarakat tadi. Dulu kalau sebelum Permendagri 18 ini cuma lembaga masyarakat tadi, cuma RT RW dengan posyandu. Sekarang dengan 18 ini lembaga kemasyarakatan desa itu yang RT RW posyandu, PKK dan Karang Taruna. Itu yang ada dalam peraturan. Dan nanti kami harapkan nanti Pak Rizwan, Bapak Ibu yang lain juga yang punya pikiran ini, kita nanti akan bekerja bareng untuk bagaimana ke depan ini proses pemilihan RT RW dia berlangsung secara musyawarah dan mufakat. Nanti kita akan siapkan dia punya dokumen supaya jangan sampai yang muncul lagi seperti ini. Jadi dokumen itu harus mulai dari surat keputusan panitia pemilihan, dia melakukan sosialisasi ke warga sampai dengan proses pemilihan, sampai dengan berita acara penandatanganan berita hasil pemilihan pengurus. Jadi jangan sampai macam kemarin tahun lalu yang periode lalu itu kan pemilihan pengurus RT itu cuma ketua, sekretaris bendahara, padahal dia harus ada pengurus. Kenapa? Supaya pada saat masa jabatan itu ada ketua yang berhalangan atau berhalangan tetap. Aturan bilang kalau ketua berhalangan atau tidak melaksanakan tugas dan mengundurkan diri, maka yang otomatis yang ganti sekretaris. Jadi bukan bilang kata desa ini maju, itu juga sebisa ini kata berharuskan tugas. Itu kalau PAW. Lain dengan masa tugas selesai. Masa tugas selesai itu ketetapannya ada di kepala desa. Dia mau ambil dari perangkat RT yang ada, kan dia mau juga sampai aktif selama itu. Nah kemarin kan jadi Bapak RT Pak Penatu itu Ibu ya, lalu di Bapak Wala karena kebetulan di Pilkades itu sudah ditunjuk pada saat yang laksanakan tugas selama itu Sophia. Sedangkan yang Bapak RT yang meninggal dunia itu Ibu Desi yang lain. Itu surat tugas Bapak Ibu. Dalam surat tugas itu dinyatakan bahwa surat tugas itu dilakukan sampai dengan terpilihnya pengurus RT RW yang baru. Jadi otomatis dalam jangka waktu sekolah ada jabatan yang kosong. Kebijakan oleh kepala desa, pejabat kepala desa disediakan undang-undang perintah untuk surat tugas sampai dengan lain dengan PAW. Karena dia bukan masa jabatan, dia bukan periode. Dia cuma mengisi kekosongan sampai dengan terpilih. Jadi Bapak Kepala Desa sudah pilih ini, kita nanti akan lanjut dengan pemilihan pengurus RT RW. Diawali dengan sosialisasi. Sosialisasi nanti kita rolling sampai di RT RW. Supaya jangan sampai ada warga yang menganggap enteng gitu lah. Menganggap enteng lalu anggap itu sudah dong atau saja yang penting paradigmnya belakang nanti akan timbul masalah kesejahteraan sosial itu ada. Bisa saja kita sebagai RT
pada saat ada kegiatan yang dekat atau fasilitas orang dekat atau keluarga dekat atau yang lain. Ini kita terapkan aturan musyawarah. Jadi kita kira itu untuk RT yang baru kita akan berproses sesuai dengan PP 43 yang sudah diubah beberapa kali dengan sampai dengan teruan kedua PP 19 dan Perda nomor 18 dan juga Perda nomor 6 Permendagri 18. Kalau untuk perangkat desa 3 Permendagri nomor tahun 2015. Jadi itu Bapak Ibu, kita kira untuk poin pertama ini kita sepakat bahwa nanti keterwakilan Bapak Ibu yang duduk di panitia itu rembuk di tingkat RT sampai yang duduk di panitia. Kata saya terima RT datang 7 dia orang saya. Harus ada berita acara penunjukan sampai nanti duduk di panitia. Kita kira gitu sepakat Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih atas penjelasan dari Kepala Desa, kemudian Wakil Kamtibmas, Babinsa serta Ketua BPD. Tetapi apa yang kita tanyakan tadi belum sepenuhnya terjawab. Apa yang kita ingin tanyakan prosedur ketika Bapak RT 1 diangkat tanpa sepengetahuan warga. Kalau kan kita ada warga yang tahu. Mas Ewan, itu Pak di poin kedua ada tuh. Iya. Atau masih di poin kedua. Iya sebentar. Ini karena ini mempersingkat waktu. Jadi kita langsung masuk poin pertama sama poin kedua ya. Masalah ketua RT, pemilihan RT dan BPD. Ya. Nah, jadi kita singgung dulu sedikit mengenai RT. Kemudian kita pikir struktur kelembagaan RT di Katong itu jelas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Biasanya ketika ketua itu mungkin atas satu dua urusan, satu dua alasan mungkin berhalangan, itu biasanya diwakili oleh sekretaris dan mungkin bendahara. Anehnya kok ketua RT turun, yang naik orang lain yang bukan bagian daripada pengurus RT. Itu terjadi di KTKT. Oke, siapa kita siapa? Ya sebentar, kita selesaikan sebentar. Kedua, yang kita tanyakan, apa jadi landasan oleh pemerintah desa sehingga ketua RW, maaf, kita sebut nama Bapak Yahya bin Ahmad, ketika masa baktinya selesai, dia turun dan kemudian masuk menggantikan Saudara Aji Jainahu yang sudah nonaktif. Ya. Kita tahu bersama, ini semua diatur oleh pemerintah. Ketika seorang anggota PPD sudah tidak lagi nonaktif, berarti regulasinya ketika PAW seharusnya pemerintah desa atau mungkin BPD harus bersurat kepada pemerintah kota. Ya. Yang ini sebelum kita lanjut, kita ingin tanya dulu, apakah pemerintah desa pernah melakukan itu? Sebentar, sebelum kita lanjut. Siap. Apakah betul pemerintah desa sudah melakukan? Kita jelaskan bahwa sebelum surat ke pemerintah kota, itu aturan sudah menjawab bahwa ketika yang terpilih dalam ini BPD dia terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Jadi kalau ada anggota BPD dalam wilayah ini yang tidak aktif, maka otomatis suara terbanyak itu dia naik. Ya. Jadi justru Bapak Sekdes telah memberitahukan kepada kami semua menjelaskan. Sebentar kita teruskan bahwa apabila orang pertama sudah tidak lagi berarti orang yang ikut bursa pemilihan anggota BPD ikut proses bursa pemilihan anggota BPD. Kita tanya, apakah Bapak Yahya bin Ahmad pernah ikut bursa pemilihan anggota BPD? Tanyakan ke Bapak Ketua Panitia BPD. Pernah, adakah? Bahwa di BPD KTKT itu usul berapa orang sih? Kalau usul 2 orang berarti yang orang itu yang naik. Karena tidak ada orang, maka berdasarkan keterwakilan wilayah itu orang yang berarti harus berada di wilayah. Jadi Bapak Sekdes yang ingin minta tolong katong dijawab, yang katong tolong katong dijawab pertama. Apakah pernah pemerintah desa atau pemerintah dalam hal ini diwakili oleh anggota lembaga BPD pernah menyurat kepada pemerintah kota? Karena prosedurnya itu harus ada. Kalau memang ada, katong minta pasti ada surat keluar di kantor ini pasti ada. Arsipnya kalau mungkin minta ditunjukkan bahwa memang pemerintah desa telah melakukan prosedur sesuai prosedur penggantian BPD antar waktu sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Bapak baca di aturan apa?
Ya. Bilang aku kenapa? Apa coba baca ini Permendagri berapa? Pak, jangan mereka jadi tambah masalah. Bapak jangan mereka. Coba baca Permendagri berapa yang mengatur tentang BPD, di situ jelas. Oke. Nah, kita dengar sama-sama ya, Bapak Ibu, Bapak Desa yang terhormat. Ya. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, kita mulai. Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang pengisian anggota BPD antar waktu pasal 22. Ya. Ya. Jelas ya? Jelas. Ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa 1. Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya. Nah, apakah ada nomor urut berikutnya? Iya. Apakah prosedur itu dijalankan? Iya. Ada nomor urut berikutnya. Iya. Atau kan ke pakar hukum kita silakan itu proses pemilihan sama begitu loh. Pak Isa. Iya. Katanya terlalu panas lah. Ini yang bertanggung jawab sebenarnya Bapak yang pada saat itu katanya sudah mekanisme pemilihan BPD itu dia sejalan dengan wakil keluarga. Nanti Pak Wala jelaskan. Karena pengusulan antar wakil itu juga berdasarkan RT keterwakilan sipil karena dia menggantikan wakil yang mengundurkan diri pada saat di wilayah itu. Iya, tapi kan tidak disebutkan, tidak dijelaskan dalam aturan itu bahwa orang lain masuk dan menggantikan. Apakah proses pemilihan karena itu kesini? Apakah atau mungkin pasien itu pernah menyurat bahwa tidak pernah ada perusahaan tidak pernah ada nomor utang kedua dan perusahaan menjalankan pemilihan. Pak Rizwan, semua kegiatan pemerintah kita koordinasi pemerintah kota, bertahap dengan camat. Tapi pasti karena ini kan lembaga pemerintah. Ya. Jadi maksudnya tidak perlu sampai ada surat keluar, kita koordinasi dengan catatan ditindaklanjuti untuk diangkat kembali. Berarti pemerintah desa tidak melakukan kesalahan. Bukan, begini, jadi jelaskan. Pada saat itu kan pemilihan BPD itu kan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pemilihan di sana dulu, bahwa ada calon kalau ada berapa orang, lalu pemilihan di sini. Karena cuma satu orang, maka Bapak Ibu BPD, RT yang bertugas untuk mencalonkan lagi sama kira-kira yang layak. Karena Bapak RW-nya sudah mengundurkan diri, dia paham mengundurkan diri dan begitu. Jadi desa tidak campur baur dengan proses di situ. Mekanisme yang kita serahkan ke RT nanti ada RT yang berita acara itu sih pada saat itu. Ya. Dengan tidak adanya perusahaan pencalonan bukan berarti kita menyampingkan aturan itu. Minimal berarti ada sumber-sumber karena ini sifatnya agak. Iya, kita sampaikan ke pemerintah kota lewat koordinasi dengan camat ditindaklanjuti untuk segera melakukan pengisian. Pada saat itu kita sampaikan kembalikan kepada RT di wilayah kata karena yang mengundurkan diri kan KTKT. Sekarang lapor untuk siapa kira-kira yang ditetapkan kembali untuk duduk menggantikan Jadi nanti Bapak RT yang di sana dijelaskan. Ada yang semua dari mana Pada datang bicara. begitu Bapak ya? Mungkin betul Bapak Wala dan Bapak RT juga ada. Nanti jalan mekanisme. Bagaimana sampai musyawarah bagaimana sampai bisa tunjuk itu? Atau ini kan cuma pelaksana. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin betul dijelaskan mengenai seleksi BPD pada saat beta sebagai ketua panitia. Umumkan selama 3 kali berturut-turut. Walaupun itu beda tanggal, tapi itu dikasih kesempatan untuk bagi peserta yang mau meminat untuk BPD, silakan. Sampai 1 kali pun beta umumkan di masjid. Sebagai ketua panitia. Cuma di sini tidak ada, hanya dua, Haji Jainamu di RW 03 hanya Haji Jainamu untuk seleksi Haji Jainamu dengan Pak Haris. Sedangkan Ibu Haji ini antua perwakilan dari PKK. Jadi kita pikir mungkin 3 sudah terpenuhi dari RW 03. Jadi yang dipertanyakan untuk saudara koordinator ini seorang PAW ini kan tidak mengikut seleksi. Ini coba pahamkan akan baik-baik. Tidak ikut seleksi. Cuma di sini harus tiba-tiba harus diangkat jadi untuk pengganti untuk pengganti Haji Jainamu. Karena memang tidak
tidak bisa untuk mengganti di wilayah lain karena wilayah itu yang kosong harus wilayah itu yang ganti, yaitu RW 03. Di sini untuk melihat untuk PW itu beta tidak berhak lagi sebagai panitia. Itu BPD. Itu BPD. Secara administrasi itu BPD. Entah itu bagaimana. Tapi beta sudah selesai untuk pemilihan definitif yang sudah sah secara aturan. Jadi mungkin PAW ini jadi pertanyaan, mungkin itu secara administrasi bagaimana, mungkin coba jelaskan, mungkin masalah ijazahnya, masalah identitas yang lain-lain, itu yang dipertanyakan oleh saudara koordinator. Makasih. Ya, terima kasih Pak Wala. Tadi kan kita bilang, karena tidak ada sekundus, maka kita kembalikan untuk mengisi jabatan itu musyawarah tingkat RT. Pengurus RT yang nanti akan rekomendasi siapa kira-kira setelah Bapak yang turun. Karena memang sih ada sekundus, begitulah dengan yang pemilihan RT. Kita kesulitannya situ Bapak Ibu. Harusnya mesti ada berapa calon yang dicalonkan harus supaya kalau ada yang terjadi. Kita langsung masuk dari situ. Jadi jangan salahkan atau tidak sih punya kewenangan untuk baku pindah. Atau cuma terima berdasarkan hasil pertemuan Bapak RT. Begitu. Mungkin Pak Abi beda tambah sedikit. Iya, silakan Pak. Ini yang PAW ini kan yang harus diperjelaskan oleh Ketua BPD dulu. Bagaimana secara administrasinya sampai PAW ini bisa duduk sebagai PAW. Itu yang mungkin menjadi karena Bapak Haji untuk waktu kedua, maka jabatan yang kosong itu adalah waktu kedua. Iya, jadi itu sudah pasti yang menentukan siapa kita itu di forum BPD. Atau cuma sebatas fasilitasi. Setelah ada berita acara, penetapan lalu Bapak BPD yang sampaikan. Atau cuma bikin surat pengantar ke wali kota bahwa ini calon yang sudah dijadikan itu lalu dong nanti. Makanya musyawarah tingkat RT itu jangan dianggap enteng karena ini memang dia menyangkut dengan kepentingan warga sampai dengan perwakilan sampah. Kesepakatan waktu itu yang pemilihan BPD rapat panitia dengan menentukan bahwa karena kebetulan kita cuma 9 orang, maka berdasarkan kriteria hitungan wilayah dua di RT RW 1, 2 RW 2, 2 RW 3 karena ketinggalan dia terpisah maka 1 lalu yang bisa kita jadi dia miratannya sih lain lebih dari saya karena harus ada keterwakilan perempuan dalam BPD. Tapi kemarin mungkin kita luluskan, ya. Ada kemarin kok kelebihan 1 jadi konsili BPD di RW 01. Kalau kembali seleksi RW 01 yang ada kelebihan dari pihak 3 orang per RW itu ada kelebihan 1 dengan seleksi. Ya, karena dia sertifikat. Bapak Reza sertifikat. Silakan Pak, mari kita diskusi. Bapak Ibu kelebihan mungkin beta sih punya, begitu kan? Makanya kata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu. Pak Kepala Desa yang kami hormati dan banggakan dan kami siap bersama. Hari ini pertemuan bukan berarti ada persoalan, sebenarnya tidak. Punya tuan persepsi untuk membangun KTKT ke depan. Pak Seth, Bapak Bisa, ya, Pak Kepolisian, Pak RW yang hadir dari KTKT, ya Pak Ayau dan Pak RW juga, dan saya hormati teman-teman ya dari perwakilan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, bukan pemuda aja. Siapapun yang tinggal di sana memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi baik sebagai warga negara maupun penduduk di desa. Bapak Ibu, kalau seluruhnya berjalan sesuai aturan main, pasti tidak terbentuk kelompok ini untuk menyampaikan hal-hal. Tapi karena ada sesuatu yang janggal, maka ke depan transparan itu penting, pendekatan persuasif itu penting, dan sosialisasi penjabaran segala sesuatu sebelum dilaksanakan itu juga hal-hal yang sangat penting sehingga tidak timbul hal-hal seperti ini. Ada yang bilang, kenapa dulu tidak kelompok begini, kenapa sekarang bisa begini?
saya sudah bilang kelompok begini bersyukur supaya ada sosial. Sebenarnya ini mekanisme saja. Aturan kenegaraan itu jelas. Demokrasi itu kebebasan. Tidak ada yang bisa menekan di aparat keamanan. Nah, kau tekan, ada yang bisa menekan kau juga kalau kau salah aturan. Bukan hanya rakyat salah aturan, aparat keamanan kalau salah aturan pun tetap dia akan mendapat sosial kontrol untuk ditinjau kinerjanya. Jadi saya harap di sini kan ketemu soal jawab lagi. Ke depan ini pemilihan RT segera. Kalau ada kesulitan dengan wali kota, saya akan berhubungi wali kota tidak lanjut kepentingan di sini. Sebagai warga maupun sebagai tokoh politik yang punya perwakilan fraksi di Ambon, saya akan tidak lanjut. Karena beliau juga sekwan dari provinsi yang 2 periode ini ketua DPR-nya adalah PDI Perjuangan. Dan kita masih bisa, kalau Bapak pendekatan tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Kami hadir di sini, kami ikut betul. Ya kalau Bapak jelaskan 4 putih itu secara tertulis, tidak perlu hadir begini. Ya, tidak perlu saya tidak semalam ngumpul dan Bapak itu. Sampai harus Bapak TPK ada apa? Tidak perlu. Kita harus lebih menjiwai bahwa selesai pemilihan kita lebih solid, lebih akurat dan berkomunikasi. Saya dengan Pak RW baik-baik saja di kongres. Kita di sana tidak ada masalah, tidak ada bangsa satu pun yang tidak ada. Yang diprediksi oleh teman-teman tidak ada. Karena kita juga mampu sosial kontrol, mampu mengamankan kondisi di wilayah masing-masing. Kita tidak bisa hanya sosial kontrol saja, feedbacknya nggak mungkin itu. Jadi mari kita kerjasama sudah. Mulai ke depan RT diatur sesuai aturan Mendagri dan aturan Perda maupun sama. Kita semua punya komitmen untuk membangun desa ini karena Katong sebagai warga negara menghuni dan tinggal di sini. Ya mari Katong jalan. Nanti Katong ungkit-ungkit, banyak ungkit-ungkit juga jadi kan tidak perlu. Yang Bapak sudah terpilih sah secara aklamasi, secara prosedural, secara pemilihan. Kita semua yang hadir di sini 1000% mendukung Bapak sebagai pemerintah daerah, sebagai lembaga kepala desa yang sah di sini. Ada yang kurang berkenan, ada koordinasi. Ada wakilan di sana, ada bapak-bapak yang ngomong tadi, ada saya juga di sana. Yang Bapak pikir benar saya ada emosional di Bapak, kita juga ada emosional Pak. Pak Jom kan ada sih. Jadi kalau Pak Jom, Pak Edi, tahu ya siapa? Panggil saya senior juga, jadi kita ini ada kultur budaya sebagai orang Ambon pun dikukur rasa tidak ada yang lebih Pak. Mari kita satukan persepsi, katong di sana itu sana Pak Tagur, tidak ada yang sentagur. Kalau yang sentagur itu maka salah lihat. Tapi kalau dia lihat pasti, ayo kemana? Kurang dan lebih beta juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali mungkin ada bisa apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak. Ya, artinya kita selaku kepala desa itu bisa menyampaikan apresiasi buat Pak Teddy selaku orang tua yang sudah membuka alam pemikiran keturunan di sore hari ini, sehingga kita cuma mau bilang bahwa ketemu selesai ini ketemu sengaja persoalan atau semua sama-sama bersuruh bangun untuk bangun desa. Karena yang ketemu bukan lihat yang beda bilang, yang tadi beda bilang yang ketemu di alih sama beda sama, tapi ketemu semua adalah warga masyarakat desa Duren Pantai yang siap membangun ketemu desa ini. Jadi yang ketemu berpikir bahwa beda dari suku apa beda cek. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Teddy tadi itu membuat bukan kita tadi saya artinya kita merasa sesuatu yang sangat berharga bagi kita yang selaku anak muda yang selalu menghargai orang tua yang ada di sini seperti Pak Teddy. Dan memang betul Pak Teddy bilang kedekatan emosional karena kita juga memang biasa bergabung terlibat di partai, tapi kita bergabung dengan petinggi-petinggi partai junior-junior yang ada di PDI Perjuangan seperti Bung John, Bung Rumah, apa sebab besar kita bergabung dan ada semacam beda kedekatan emosional dengan partai.
Lalu yang begitu beta berharap bahwa maka yang tadi yang beta bilang karena segala sesuatu yang selama 6 tahun beta ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dong semua, beta sing ada yang beta sembunyi dengan Bapak Ibu dong semua, beta tetap selalu membuka diri untuk katong sama-sama berdiskusi untuk membangun Desember beta sih dan kekerabatan yang beta bangun dengan Pak Riz, Pak ini semua Ibu Kila itu sing ada jalan. Dan ya beta bilang mungkin selama 6 tahun beta ada bikin salah apa pada Bapak Ibu dikati-kati kan, beta sebenarnya bikin salah apa kan, dan itu beta cuma mau bilang, beta kemarin kan bilang beta sing ada berambisi untuk menjadi kepala desa. Kalau memang Tuhan beri kita, oke. Beta sing terlalu berambisi yang, dan itu yang beta bilang Bapak Ibu dong, segala sesuatu pada saat 6 tahun, segala sesuatu yang ada masuk di desa ini, beta berupaya sebagaimana mungkin untuk bisa makin merata. Yang Bapak Ibu berpikir bahwa selama ini beta cuma tren, semua yang ada tuh barang itu akan datang apa, beta berusaha apa itu akan terbagi ke semua orang yang ataupun bisa apa. Itu selama 6 tahun yang beta bilang. Makanya beta bilang kalau selama 6 tahun beta bersama dengan Bapak Ibu, beta agak bikin salah. Bapak Ibu bilang, dan beta berpikir, mari kita hilangkan, kita punya paradigma yang kemarin pada saat proses ada dalam proses kerja atau mengatakan, mari kita sama-sama. Jadi mungkin itu sementara, silakan Bapak lagi. Ya, sekali lagi kami akan apresiasi dan pernyataan bagi dua sisiku. Dengan demikian maka Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi menyangkut dengan segera melakukan sosialisasi dan penelitian lulus PT itu sudah menjadi agenda kita 1-2 hari setelah awal bulan, dan kalau tidak, kami sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu, sehingga jangan sampai Bapak Ibu dan saya kontrol di tingkat RT yang disampaikan ke desa. Kita tahu sudah musyawarah tingkat RT, begitu. Kita di desa ini tidak sampai dengan masalah-masalah teknis yang kecil. Kita cuma tahu hasil yang diperoleh di situ, ya sudah kita terima, kita tidak selesai. Yang penting ada dukungan dari Bapak RT. Lalu terkait dengan poin berikut juga Bapak Ibu, perencanaan desa ini tetap dia berawal dari musyawarah dipimpin oleh DPD. Yang mana? Oh iya. Jadi begini, mungkin tadi saya sampaikan secara langsung. Iya. Bahwa keterwakilan ketua di DPD itu ada 3. Iya. Bahkan Ibu Haji saja sendiri. Ibu Haji mewakili perempuan. Iya, sebentar. Kemudian Bapak Hari, kita pikir itu sudah sesuai. Dan yang ketua pikirkan ini, Bapak Yahya Ahmad ini ketua melihat kejanggalan. Nah, jadi sebenarnya Bapak tanpa ketua sampaikan itu bisa dipahami oleh pemerintah desa maupun ketua BPD. Bahwa secara tidak langsung ketua datang ini menggugat keterwakilan ketua di BPD yang ini oleh Bapak Yahya bin Ahmad. Karena saya pikir sebenarnya ikut bursa pemilihan. Lalu bahkan di desa-desanya ada juga pernah terlibat kasus hukum dan ada punya putusan hukum tetap dari pengadilan. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan ketika melakukan pengangkatan anggota DPD? Ini tolong dijawab. Saya pikir jangan katakan berbicara ini ngambang dan jawabannya saya pegang tangan lalu saya pikir ini tolong dijawab. Jadi tolong dijawab sesuai prosedur, sesuai mekanisme yang berlaku di negara ini. Jadi itu saja. Jadi begini, Bapak Ayah bilang, begini beta tadi kan bilang, kalau dalam bursa itu memang karena Bapak Ibu dong saya punya calon yang lain, sehingga katanya juga mau angkat berikut siapa. Kita kembalikan ke RT, keterwakilan wilayah yang itu yang kembali mengusulkan
terkait dengan status tersangka, kalau sampai di dalam pidana, kalau dia sudah 5 tahun vegetarian itu baru dia ada. Jadi Bapak Jadi Bapak Kades kita minta waktu sedikit. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kades yang kita hormati. Ibu kita saja sampai dia menyinggung sama. Enggak, begini. Beta sih ada singgung masalah untuk punya putusan pidana apa beta sih ada singgung itu. Yang di sini yang pertama beta apresiasi katong ada bikin rapat di sini. Beta apresiasi itu dulu. Karena katong ini sudah berapa tahun orang ini menjabat, katong tidak pernah ada rapat di KTKT. Sing pernah bikin rapat apa-apa dengan katong. Mau bahas apa-apa di sana juga tidak pernah ada. Beta apresiasi hari ini katong semua ada di sini di hadapan Bapak Kades, di hadapan Bapak RT dong. Terkait dengan apa-apa yang ada di sana itu dong tidak pernah itu dong ambil lewat suara katong dengan masyarakat, tidak pernah. Baik itu bantuan atau baik itu proses apa saja tidak pernah ada berproses dengan masyarakat. Begitu Bapak Desa, beta itu saja kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, Ibu yang beta itu mau bilang tadi kan segala sesuatu tuh yang beta bilang katong dapat poin satu tapi itu mesti bagi. Dan beta berpikir selama ini selama 6 tahun tuh saya orang datang komplain sama telepon dan semua beta berpikir masyarakat semua hampir sebagai yang saya itu cuma mungkin pegawai negeri atau ini kan. Beta berpikir apa yang telah disampaikan karena representasi dari kepala desa yang paling terendah kan RT dan atau di desa ini cuma yang atau dapat data dari RT. Jadi kamu sih apa yang dipikir dia? Jadi Bapak Kades, maaf, beta sing bilang bahwa Bapak Kades beta singgung masalah bantuan lewat desa tadi ya, beta bilang bahwa beta apresiasi katong ada semua pertemuan di sini yang hadir, katong juga termasuk katong punya Bapak RT, Bapak RW. Maksud di sini beta bilang karena selama dorang menjabat di sana itu tidak pernah ada rapat dengan katong masyarakat. Baik itu mau bahas tentang bantuan ada informasi apa-apa dari desa, tidak pernah ambil semua itu lewat aspirasi dengan katong masyarakat Bapak Desa. Terkait juga dengan diusulkan Bapak RT ke RW juga diusulkan ke BPD, itu juga terus terang tidak pernah ada lewat aspirasi masyarakat. Ini terang. Lebih baik katong bicara begini supaya semuanya dengar. Ini katong tidak pernah mau rekayasa Bapak Desa. Dan beta bicara ini beta bisa bertanggungjawabkan kapanpun beta akan bertanggungjawabkan apa. Terima kasih Bapak Desa. Ini yang beta cuma mau bilang kenapa baru saat ini baru Bapak Ibu supaya kenapa dari dulu waktu kita masih ada tahun masih ada tuh kan sampai kita bisa ini. Oh, jadi bukan beta mau ini makanya yang beta bilang kalau segala sesuatu itu disampaikan. Oh, nah beta berpikir apakah memang betul Bapak beta tanya sekali kepada Bapak RT di bawah apakah memang selama ini bantuan Bapak permasalahan kasih. Itu kan makanya itu yang kan apa yang disampaikan oleh Bapak RT 2 maaf, beta warga RT 1 bukan warga RT 2. Jadi kalau Bapak RT 2 merasa bahwa Bapak RT 2 ada koordinasi dengan Bapak RT 2 punya warga, monggo. Tetapi beta di sini beta bicara karena beta atas warga RT 1. Jangan dapat bantuan dari desa sih. Kalau beta dari desa barangkali, tapi kalau dari RT tidak pernah. Tidak pernah. Oh tidak, Bapak Desa, beta selama ini beta dapat makanya langsung ada hubungan hubungan pendekatan barangkali lewat Bapak Ampi dorang itu beta bisa dapat. Tetapi terus terang, tapi kalau beta mau dapat dari RT beta sering pernah dapat. Iya kan ibu Sekila kan bagian dari RT di situ. Oh tidak bisa. Jadi begini Bapak Desa, beta ke depannya beta minta kan sekarang Bapak Desa ini kan sudah baru. Kalau boleh lewat lembaran baru, semuanya ditata lagi Bapak Desa, ditata lagi supaya semuanya kalau bisa semua serba terkoordinasi. Begitu Bapak Desa. Oke, siap. Bapak Desa, Bapak Ambi minta maaf, betul tambah sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu,
usulan Bapak ini semua menjadi catatan untuk kita karena kita mulai dengan baru. Mulai Pak Teddy, Ibu Kila juga kita pendapat. Makanya kita bilang kalau di RT musyawarah yang betul-betul dulu mungkin waktu musyawarah RT ada sebagian warga yang sih hadir. Kan waktu pemilihan RT kan belum pilih di masing-masing RT ya. Sampai malam kita sepeda dulu pantau. Itu yang harus libatkan nanti aturannya ada. Setiap kakak harus ada yang mewakili. Ya apalagi banyak kalau dia sekali harus ada satu mewakili. Jadi dia bukan berdasarkan tata pemilih tapi berdasarkan. Silakan. Ya, Pak, terima kasih banyak Bapak Kepala Desa yang kita hormati, Bapak Adi, Mustika yang ada di depan, kita orang tua terlebih. Kita cuma menambahkan sedikit saja menyangkut pembahasan yang sebelumnya. Pun yang Bapak Desa bilang bahwa Bapak Kepala Desa pernah berkoordinasi dengan pemuda. Kita juga ada di situ waktu itu Batung coba meminta dana untuk 17 Agustus sekali. Terus yang kita ingat dan kita camkan kita punya Bapak Kepala Desa bilang bahwa kamu punya bapak-bapak RT ini, don't pernah mau hadir di sini untuk membahas tentang kamu kegiatan apa yang ada di dusun KTKT. Tapi kalau kamu panggil dong untuk ambil dong insentif, kalau kamu mulai jam 10, jam 9 kamu ada di sini. Dan kita camkan sampai ada nih. Ini yang menjadi tolak ukur sebenarnya jangan lempar ini ke kamu masyarakat. Boleh. Kenapa? Karena ini fokusnya ada di desa. Dong ini hari desa untuk bapak biaya dong, untuk nama ini biaya nama ini digaji, dikasih insentif. Kenapa bapak sih melirik hal ini? Ini mana sih aktif nih RT nih? Kenapa ini sih direspon terlebih dahulu? Kan ada katong pun DPD, ada katong pun warga sebagian yang aktif di sini yang bukan sebagai RT, PKK dan sebagainya. Itu kan bisa disampaikan informasi ke situ. Terus kita tambahkan kayak tadi Mama Kila bilang bahwa setiap kali ada informasi dari desa, katong terus terang masyarakat itu sering pernah dapat informasi apa-apa. Beta juga RT 1. Beta juga sering pernah dapat informasi tentang bantuan-bantuan yang ada di desa ini. Baik itu bantuan bukan murni karena dari desa, tapi pemerintah yang hanya dianggarkan dan diturunkan ke desa. Itu pun beta sering pernah dapat informasi itu. Yang beta tahu bahwa masyarakat datang, itu dapat ya bantuan nih. Suara pakainya itu dapat terus. Lah katung-katung ini sing bisa. Apakah katung ini sing masuk dominasi? Katung sih masuk kategori dong, sementara katung hidup di KTKT sama deh dong, punya ekonomi yang sama, tapi kenapa dong ini selalu terpilih berulang-ulang kali? Itu menjadi catatan dan beta semua kembali ke belakang. Beta berharap ke depan setelah Bapak Desa dan katung berharap kenapa katung lebih memilih untuk kalau bisa transparansi RT RW supaya ke depan KTKT seperti ini. Ini yang ditinggalkan sampai katung harus belakang seperti ini. Jangan mengatakan bahwa kenapa baru sekarang katung jadi satu, jangan. Karena masalah ini masing-masing orang waktu itu masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan momen adanya pilkades dan katung bisa jadi satu, maka katung ikat ini baik-baik. Dan ini mulai dari sekarang setelah Bapak Desa bilang katung Bapak Desa baru, maka ini katung orang baru. Katung akan bentuk hal ini yang baru. Depanan. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang tadi dia Bapak saya bilang segala usulan itu kita dapat berikan kepada orang. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu memang harapan kita untuk bantuan-bantuan Bapak Ibu, untuk kita Bapak Ibu untuk bantuan-bantuan yang desa ambil itu cuma BRT, karena desa cuma berjalan BRT. Yang sosial yang lain-lain itu mereka bertugas langsung turun di lokasi, atau sih tahu. Makanya kalau kita mau rubah juga atau mungkin saya bisa ini nama dari pusat. Oleh karena itu kemarin yang BRT itu cuma baru pernah waktu COVID lalu desa bisa kasih bantuan. Karena kalau saya itu Kemendagri Permendes yang bisa mengatur bantuan dalam bentuk pemberian uang ke masyarakat. Itu cuma karena COVID, maka BRT. Lain dari itu desa sebenarnya kasih bantuan. Itu bantuan sosial maupun dari mana-mana itu mereka punya petugas yang cukup data. Kadang-kadang video saya lapor kata siapa-siapa nanti setelah nama turun kalau boleh. Ya ini rumah bagus kan kita bantuan. Begitu. Iya. Jadi kalau yang bapaknya kita kembalikan, dia punya kronologisnya bagaimana nanti cek RT, karena ketua ini cuma terima nama setelah ya kami harapkan juga nanti masa jabatan DPD ini kan 2024 selesai. DPD yang harus kita mulai dari awal. Nanti DPD setelah itu jangan pakai sistem kayak kemarin ya.
Bila perlu mari kata pembelian di sini saya supaya kata kontrol. Itu. Kadang-kadang di sana juga orang datang saya kata, saya kata saya bisa kontrol karena semua berjalan. Nanti kalau saya keberatan kita akan mengundang lagi toko-toko masyarakat Bapak Ibu sepanjang masih bisa kita hadir bersama untuk membicarakan itu, mendahului kegiatan-kegiatan DPD maupun PPDT, tolong Bapak Ibu hadir sebagai kesempatan untuk melalui itu. Bapak Ibu kata di desa kadang-kadang juga kata mengeluh banyak hal yang harus kita selesaikan atau cuma peraturan jadi saya bisa menyangkut sama RT. Oleh karena itu maka kami harapkan nanti ketika diundang untuk membicarakan baik masuk dalam tim RPJM, dalam tim panitia pemilihan itu RTRP Bapak Ibu berkenan kalau bersedia lapor lalu siapa yang kira-kira hadir atau dari mana atau saya sampai masuk di Bapak Ibu wilayah karena itu bukan kewenangan kita cuma hasil musyawarah kita terima sudah jadi dia macam Bapak Ibu yang tidak atau saya sampai masuk itu kewenangan Bapak Ibu di wilayah itu yang mengusulkan di kewenangan. Jadi dia Bapak Ibu mau paksa katanya kan saya bisa karena itu yang disalahkan ketong di sini itu kewenangan di tingkat warga. Semoga ini tetap kita menjadi catatan 2024 itu kemudian berlangsung secara musyawarah. Oleh karena itu juga harus dilakukan secara musyawarah. Jadi Bapak Ibu RT berharap kita tetap saran khusus yang sudah disampaikan Bapak Ibu kita catat supaya ada perbaikan dan menjadi kita di jadi yang tadi Pak Rizwan bilang, bagaimana ayah bisa jadi itu kata saya tahu di desa itu musyawarah ada mau jawab itu pertanyaan semua lalu itu sampaikan karena bapak ayah yang dalam representasi itu RW sudah mengundurkan diri surat mengundurkan diri kan terima urusan selanjutnya mau calon kan mau apa kan itu kata saya campur sampai di teknis ke dalam karena waktu pengusulan calon kursa juga saya ada sekundus yang diusulkan di RW 3 yang sekundus waktu itu tanya cuma bapak tadi bilang itu warisan waktu pemilihan untuk suara saya di atas makanya untuk saya kapan lain dengan unsur perempuan itu langsung di musyawarah perempuan di PKK atau cuma terima hasil musyawarah jadi pemerintah desa pun tidak punya kewenangan untuk menunjuk atau memilih atau mengangkat sampah tanpa ada musyawarah tidak. Nanti penyusunan program yang baru 6 tahun ini Bapak Ibu tolong diperhatikan supaya kalau ada surat tolong dikontrol supaya ketemu lain kontrol lain jangan beda karena baru lain dan secara lain jadi nanti di BPJM kita akan rekrut kembali dari semua RW Bapak Ibu siapkan siapa yang punya kompetensi yang bisa duduk dalam tim perencanaan desa karena dia 6 tahun nih nanti baru dijabarkan dalam perencanaan 1 tahun RKPDS penggalian gagasan kita desa PKD itu yang harus kita jalani dari sekarang begitu Bapak Ibu kita sih bisa bicara terlalu banyak karena kita kata titik masalah itu Bapak Ibu silakan Pak ya silakan Ya Pak, makasih. Asal ini bantuan kasih dia akan tidak dede tahun ini. Mudah-mudahan konklusi 50% kan saya terpotong tidak dede. Assalamualaikum. Oke, makasih lah ya Pak Ampi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sampai ketemu semua malam lah yang akan. Oke, sama Bapak yang kita hormati terkait dengan apa yang kata sudah suguhkan di sebulan yang kemarin yang 4 poin itu terus pertama
pemilihan RT RW itu kira-kira bisa kapan terrealisasi tanggalnya, hari waktunya. Iya. Iya. Itu kita minta tolong supaya katong bisa koneksi lah antara desa dan katong masyarakat di kampung. Terus kedua, seperti yang Bapak Rong kemukakan tadi bahwa Bapak BPD itu nanti dilihat lagi kembali dari perwakilan RT berarti ini nanti katong lihat kembali karena konsekuensi Bapak BPD yaitu maaf kita sebut nama Bapak Yahya bin Ahmad itu kinerja tugas-tugas sebagai BPD mungkin tidak maksimal atau kita bisa katakan tidak maksimal dalam melihat perkembangan desa ataupun apa yang diperlukan di masyarakat di dalam KTKT itu sendiri. Jadi itu kadang masyarakat minta tolong supaya bisa diperhatikan. Kalaupun bisa diperhatikan berarti orang tersebut tidak wajar dan tidak bisa duduk di tempat itu. Itu sebagai acuan untuk kita bisa review kembali. Terus yang ketiga, sehubungan dengan poin yang ketiga itu adalah tentang ADD dan DD. Yang beta punya seperti Pak Ambi katakan tadi, itu beta punya bantuan itu dari tahun duluan mungkin kurang lebih sekitar 2019 apa Pak Ambi? Yang beta saya salah ngomong mungkin itu mari kata orang lihat akan dulu supaya akan terbukti bahwa ADD itu atau DD itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa begitu. Jangan cuma bilang bahwa anggaran itu sudah digunakan, maksudnya begitu. Jangan sampai kata salah pengertian dalam penggunaan atau hal-hal yang terkait dengan dana-dana desa tuh, maksudnya begitu. Terus yang keempat yaitu kenapa sampai kata orang memilih bahwa kata orang ini mau melepas diri dari Hunut. Ini jangan kata salah artikan bahwa mangkali dong kalah dari PKD, jangan. Itu di luar musyawarah kata orang. Yang penting kenapa kata orang minta keluar karena kata orang ini tidak diperhatikan. Entah itu dari BPD yang katong angkat sebagai wakil untuk bisa bersuara katong punya kepentingan, keperluan, kebutuhan yang ada di katong. Ini perlu katong review kembali kalau memang orang tersebut tidak bisa dicopot dari jabatannya. Untuk kayak itu mungkin dari hal-hal yang beta beberkan tadi, kalaupun ada kekurangan, ada lebih, ada menyinggung perasaan, beta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan beta minta Bapak Desa ataupun staf desa ataupun BPD, terutama Kepala BPD bisa mereview hal-hal ini supaya tidak menjadi gejolak di kantor masyarakat KTKT. Ya, ini perlu katoran amati dia baik-baik. Oke, bagi itu saja mungkin kita mau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sukses. Terima kasih. Untuk Bapak Aca nanti segera ulang atau anggaran ini bukan berarti kalau besar tidak boleh nanti akan satu tidak boleh. Tapi ini coba dia nanti bapak ini yang ADD itu akan pakai berapa lari realisasi berapa lari yang satu dari kota kita. 3 kali Bapak Acan dan bukan Bapak Acan sendiri banyak kegiatan yang karena COVID. Mulai dari 2019 kita 900 juta sekian yang tidak disalurkan masuk ke Indonesia. Kalau 900 juta Bapak itu bisa bisa pikirkan itu kira-kira berapa program yang sedang berjalan. Bukan tadi bilang katakan saya bisa digunakan, bukan saya bisa digunakan tapi tidak dapat ditransfer. Bapak Ibu nanti lihat tahun 2021 itu kita sudah menggunakan 1
sekian, dapat potong lagi 900 sekian juta. Realisasi katakan sampai Desember, dong saya selalu ketemu punya 127 juta lagi. Nanti dia saya ketemu pada Bapak Musani. Jadi banyak kegiatan yang sejalan itu bukan karena ketemu pending, tapi karena memang saya ada anggaran itu saya disalurkan. Jadi orang pikir kata desa itu KP banyak lah, KP banyak cuma di atas kertas, tapi orang yang sudah bawa raja bilang ketemu sama rumah tangga baru lah Bapak Mantu ya, atau ketemu belanja ikan ya, begitu. Belanja banyak atau cuma tapi yang punya kewenangan di pihak yang pemerintah legitim. Saya kasih yang maksudnya asal dia punya kegiatan sudah 3 kali diusulkan 2019 toh? Siapa? 2022 nih karena kau ada 2 kelompok, terpaksa kita cuma ambil dia. Saat ada 2 kelompok yang kami 2019 dua. Terakhir kita cuma balik dicek dia karena waktu dia dicarikan tentang si balik di sini, proposal atau balik di tahun ini. Atau usul, atau cuma bisa usul tapi ya kalau ini kita dengar Bapak Ibu bilang kemarin dia pidato pejabat sih utang berapa miliar itu akan terjadi lagi refocusing negara. Refocusing juga sampai di desa juga kita dengar kan dia ada sekitar 50% semua. Jadi kita cuma angkatkan tapi yang punya kewenangan itu begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ADD-nya akan saya potong. Ada beberapa kegiatan yang itu bisa jalan. Kita bisa jalankan cuma itu. Karena katanya cuma saya bisa eksekusi banyak kegiatan. Nanti untuk yang review lagi itu kewenangannya ada di tingkat RW. Tapi kita nanti masing-masing bicarakan dari RW, rapat dan bicarakan bagaimana yang harus dilakukan. Atau saya ngatur sampai di RW. Kita kira gini Bapak ini iya, makanya kita mau bicara lebih lanjut juga ujung-ujungnya itu sudah dengan catatan Bapak ini punya usul-usul itu menjadi catatan koordinator yang kedepannya yang pertama usul tentang pemilihan STRW itu tetap kita tidak akan yang terpanitia. Lain-lain yang terkait dengan kewenangan itu Bapak Ibu sudah punya kewenangan itu saya sampaikan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan. Semua malam. Ya, terima kasih. Jadi, tolong ini tim untuk memperbaiki tim ini sengaja dibuat demi ini sebenarnya mungkin sama fungsinya dengan DPD menjalankan fungsi kontrol karena pemerintah. Jadi karena sudah ada bahasa tadi dari Hukum, jadi mungkin di tempat ini mungkin kita ingin menyampaikan sebuah kesimpulan saja, sebuah pesan bahwa terus terang seperti yang Om tadi sampaikan bahwa semua ini terjadi karena atau menilai ada kegagalan. Nah, jadi apa harapannya? Ya, kita akan tanyakan harapannya bagaimana ke depan. Ke depannya kita harapan itu ada perubahan, ada sebuah kejelasan, ada sebuah sistem pemerintahan yang transparan dan saling berkoordinasi, sistem koordinasinya itu jalan. Ya, jadi masalah proses pemilihan apapun bentuknya yang mengatasnamakan masyarakat tolong diselenggarakan dan diawasi sebenarnya oleh pemerintah desa sehingga prosesnya jalannya itu aman. Seperti contoh proses pemilihan kepala desa kemarin. Kalau mungkin ada sedikit gesekan dan
ucapkan selamat secara langsung kepada Bapak Yomri bahwa telah terpilih menjadi kepala desa Hulu. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya karena kita sudah berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Desa, kemudian Bapak Sekjen bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan proses pemilihan kepala desa dan itu RT ketua RT dan ketua RT dan RW dan itu yang akan kita tunggu sehingga kita harapkan sehingga siapapun orangnya yang terpilih itu secara demokratis sesuai aturan yang berlaku dan bisa betul-betul membawa aspirasi dan bekerja melayani masyarakat secara keseluruhan tanpa pilih-pilih, tanpa tebang-pilih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kita akan berdebat banyak juga sampai malam pun mungkin akan selesai seperti yang tadi Om Dani sampaikan. Kita akan menjalankan fungsi kontrol, kita akan mengawasi kinerja atau punya bapak-bapak di desa. Mungkin itu saja. Sekian. Jadi sebagai closing statement dari Beta, jadi kita harapkan kedepannya kita bisa saling bersinergi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Kris. Akhirnya ketemu saya bisa kembali ini ketemu berdebat yang tadi Pak Kris bilang sampai mana karena masing-masing tetap bertahan. Yang intinya yang kita mau bilang satu, mari ketemu sama Bapak Sorong atau Bapak Pesawat tanpa memandang hal sampai kita sampai. Jadi mari ketemu semua sama-sama dewasa dalam mengambil sebuah keputusan dan berharap apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian itu akan kita tindak lanjuti yang seperti yang tadi yang kita bilang apa Bapak bilang untuk proses pemilihan RT RW itu memang akan dilaksanakan. Yang kita bilang ketemu selama ini ketemu kepala desa dari 8 kepala desa dari 1 negeri yang baru dilantik kemarin semua masih resah karena istilah orang Ambon bilang ketemu masih lari kosong. Sampai sekarang ini ketemu punya dana belum bisa cair karena SK dari wali kota itu belum ada. Wali kota habis lantik ketemu belum tanda tangan SK Bapak Ibu kan lihat di televisi kan atau subarangkat. Jadi sampai sekarang ini karena mungkin itu kan ada pakai batas waktu sampai berapa hari baru bisa berpaku dapat kan. Jadi sampai sekarang tuh belum ada kabar tentang SK. Kemarin katanya tanya Kabak P bilang hari Jumat nanti atau kas kabar. Sampai sore ini saya nggak ada kabar dari desa-desa lain. Saya ketemu Bapak tanya atas kabar belum ada kabar. Jadi tetap proses pemilihan pemilihan RT ini akan tetap jalan. Yang kita bilang intinya karena segala sesuatu yang tadi Bapak bilang ada pakai panitia itu kan ya mungkin panitia kan kerja orang bilang kerja mesti ada operasional buat orang. Jadi kita harap Bapak Ibu harus tetap bersama apalagi Bapak Ibu yang hari ini datang untuk mempertanggungjawabkan aspirasi Bapak Ibu tetap sebagai satu bahan acuan, bahan masukan buat orang untuk orang lebih selektif lagi ke depan dan beta berpikir, beta berharap proses pemilihan RT ke depan mari kita sama-sama mensukseskan proses ini. Kita sama-sama mensukseskan proses ini sehingga selesai dari proses pemilihan ini kita tetap hidup aman-aman macam kemarin proses pemilihan kepala desa. Dan untuk Bapak Ibu semua bahwa pemerintah kota memberikan apresiasi bahwa proses pemilihan kepala desa yang akan berjalan aman nyaman sampai dengan selesai, tidak ada hal-hal yang menonjol yang ini itu cuma desa Hunut sehingga ada komplain, saling komplain karena pada saat proses selesai itu tidak ada wacana-wacana yang orang bilang bikin riak-riak yang akan menjadi besar sekarang. Dan diberi pemerintah kota dan pemerintah KPP memberikan apresiasi buat proses demokrasi yang berlangsung di Desa Hunut pada saat proses pemilihan kepala desa. Dan kita berharap mari Bapak Ibu semua kita berpikir tadi kita bilang mari katong keluar dari sini memang dalam ini katong panas tapi pada saat katong keluar katong adem-adem. Yang kita harap katong keluar dari tiris-tiris orang tua bilang tiris-tiris rumah itu tiris-tiris ini
susah ada bersuara lagi. Jadi begitu Bapak Ibu dong sekalian, nanti tetap proses ini katong tetap lakukan dan berharap bagi Bapak Ibu dong yang ada di RW 03, mari katong sama-sama jaga atau punya kebersamaan ini atau hilangkan orang bilang batik bayang ini katong semua sama-sama dan kita berpikir segala sesuatu atau harus cermati itu dengan baik. Mungkin itu saja ya. Mental. Saya Kasih patah mental. Ya, Bapak Ibu, hasil pertemuan kita di hari ini sudah kita rangkum semua dalam konferensi. Cuma ada sedikit di ini saya bisa. Tapi prinsipnya bahwa proses-proses yang berkaitan dengan musyawarah TKPT itu kita akan lakukan sebagaimana yang diharapkan, baik melalui repo warga tingkat RT melibatkan semua. Kemudian untuk proses-proses pemilihan RT RW nanti kalau di awal bulan ini semua administrasi bank sudah diselesaikan, maka kita akan proses untuk pemilihan RT. Dan untuk itu catatan bahwa pengurus RT itu diusahakan 30% itu keterwakilan perempuan yang ada di keterwakilan perempuan 30. Semua di badan-badan ini harus ada keterwakilan perempuan 30% itu harus ada. Itu catatan supaya nanti dalam pemilihan dan sampai yang muncul semua laki-laki, perempuan itu kita akan kasih tunda atau nanti akan bikin proses ulang. Kalau sih mau di 30% perempuan. Bila perlu sekali-sekali review hasil musyawarah perempuan kan jadi ya PT mau kerja karena kamu kerja di desa di kerja bakti banyak 3 bulan mau sekali orang datang dari lomba itu lomba habis ya menurut kali tahu. Jadi itu Bapak Ibu, aku sepakat itu supaya nanti kita akan sampaikan lewat surat. Cuma saya tahu ini surat kalau ini karena ada kecemburuan kecurigaan jadi kita kasih surat ke RT lain nanti lo pikir RT saya kasih tahu kalau dialihkan. Jadi nanti kita akan ambil nomor di absen itu kalau ada nomor juga dan nanti kita akan informasi. Memang ada grup perangkat desa, cuma kadang-kadang kalau pakai data saya nanti bahkan saya itu. Jadi dengan demikian maka apa yang sudah katong pertentangkan atau kita ahli hukum tadi katong tetap menjaga alur ini supaya demokrasi dan kekeluargaan itu yang harus dicuci dalam proses musyawarah. Kita harapkan gitu. Ada 2 agenda yang harus katong jalankan dalam minggu depan ini. Pemilihan RT RW dan pembentukan tim permus rencana program jangka menengah desa. Itu kita ambil perwakilan dari masing-masing RW. Orang yang dulu di situ juga Bapak Ibu tolong, kita minta tolong sekali lagi. Harus musyawarah waktu lalu tunjuk sampai nanti bila perlu rancang sekali sampai dulu di tim ini. Karena tim ini dia bekerja full sampai dengan RPJM selesai, baru bisa masuk dengan RKP, baru bisa acara tetapkan. Kalau saya bisa masuk sampai di perencanaan kegiatan. Kalau rencana bukan jangka menengah desa untuk tanam tahun belum ada sih. 3 bulan setelah pelantikan kepala desa itu, kepala desa harus membuat RPJM desa. Tim yang pertama itu yang diharapkan mampu itu bisa mengakomodir semua kebutuhan warga di masing-masing wilayah. Demikian, maka sekali lagi kita mohon maaf dari tadi kita sudah lain ada argumentasi padahal kita bukan ahli hukum, lain sudah sampaikan dia pintar padahal itu semua saya pintar. Kita mohon maaf kali lagi, mungkin selesai kita bisa rekonsiliasi itu bisa ada dalam satu barisan di depan. Dari proses perencanaan ini akan saya menimbulkan kecemburuan lagi di masing-masing lokasi wilayah. Itu karena atau perhatian itu ada. Kalau saya ada perhatian pasti warga juga mengharapkan itu. Mewakili itu harus kita ada suara berarti tentang. Begitu Bapak Ibu kita kira cukup sekian dan dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita boleh ada dari siang tadi sampai saat ini tanpa kekurangan satu apapun atau cuma sediakan snack
seperti ini. Karena memang yang ini supaya. Terima kasih Pak Titi, Pak Rizwan, Pak Bari, dan teman Pak Wala, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih dan sampai kita ada lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin kita bisa berjabat tangan juga supaya yang lain kurang lebih yang lain. Ya, kita pernah kita foto bersama Pak dokumentasi dulu. Bapak Ibu mari kita minta foto juga biar kita tahu di berapa orangnya yang itu ada dokumentasi. Misi. Odes. Baca. Kita bilang saya orang Tak lama dapat pecat. Tak lama dapat. Foto bersama dulu. Iya Bapak Ibu, kita mohon izin